Nama saya Aprilianto dengan NIM 240410600098. Saya mahasiswa dari Prodi PGMI kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 8 sampai kelompok 12 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester MKPKN MISD. Baik, materi yang pertama yaitu identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, dan agama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, yang pertama itu pengertian identitas. Identitas adalah ciri khas atau jati diri yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakannya dari orang lain. Identitas dapat terbentuk dari berbagai aspek seperti nama, budaya, suku, bahasa, agama, nilai dan peran sosial, serta berkembang melalui interaksi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Identitas membantu seseorang mengenali siapa dirinya dan bagaimana ia bersikap dalam kehidupan sosial. Yang kedua, identitas di rumah. Identitas di rumah adalah jati diri seseorang yang terbentuk dalam lingkungan keluarga melalui nilai budaya, suku, bahasa, dan agama yang diajarkan serta dibiasakan sejak dini, sehingga membentuk sikap, perilaku, kebiasaan, dan cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, identitas di sekolah. Identitas di sekolah adalah jati diri siswa yang terbentuk melalui perannya sebagai peserta didik, yang tercermin dalam sikap disiplin, kepatuhan terhadap peraturan sekolah, penggunaan bahasa yang santun, penghargaan terhadap perbedaan budaya, suku, dan agama, serta keikutsertaan dalam kegiatan belajar dan sosial. Yang keempat, identitas di masyarakat. Identitas di masyarakat adalah jati diri seseorang yang terlihat dari cara berperilaku, berinteraksi, dan menjalankan peran sosial dalam lingkungan sosial yang beragam. Identitas ini mencakup budaya, suku, bahasa, dan agama yang diwujudkan melalui adat istiadat, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan, serta sikap toleransi dan gotong royong. Dengan saling menghormati perbedaan, identitas di masyarakat menjadi dasar terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis. Materi yang kedua yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat, namun tetap bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, sikap menghormati keberagaman budaya. Sikap menghormati keberagaman budaya adalah perilaku menghargai dan menerima perbedaan budaya, suku, bahasa,
melestarikan, menghargai, dan mempertahankan berbagai budaya, suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi yang ada agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan sikap saling menghormati, mempelajari budaya lain, tidak bersikap diskriminatif, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan budaya demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melestarikan keberagaman budaya. Melestarikan keberagaman budaya adalah usaha menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan berbagai budaya, suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi agar tidak punah dan tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya ini dilakukan dengan menghargai perbedaan, mempelajari, dan mempraktikkan budaya sendiri maupun budaya lain, serta berperan aktif dalam kegiatan budaya demi memperkuat persatuan dan identitas bangsa. Materi yang ketiga yaitu karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI dan sikap menjaganya. Nah, yang pertama, karakteristik lingkungan rumah sebagai bagian dari NKRI. Karakteristik lingkungan rumah sebagai bagian dari NKRI itu ditandai dengan kehidupan keluarga yang menjunjung tinggi nilai persatuan, toleransi, dan kebenekaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di lingkungan rumah, anggota keluarga saling menghormati perbedaan budaya, suku, bahasa, dan agama, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tanpa meninggalkan bahasa daerah, serta menerapkan nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan sikap saling menghargai. Lingkungan rumah juga menjadi tempat awal penanaman sikap cinta tanah air, ketaatan pada aturan, dan kebanggaan sebagai warga negara. Yang kedua, karakteristik lingkungan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Nah, karakteristik lingkungan sekolah sebagai bagian dari NKRI itu ditandai dengan adanya keberagaman latar belakang siswa yang hidup rukun dalam satu lingkungan pendidikan dengan menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Sekolah menerapkan nilai Pancasila melalui disiplin, keadilan, dan tanggung jawab, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta menanamkan sikap toleransi antar budaya dan antar agama. Lingkungan sekolah juga membiasakan sikap cinta tanah air melalui upacara bendera, aturan sekolah, dan kegiatan kebersamaan yang memperkuat rasa kebangsaan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Nah, sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI itu diwujudkan dengan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Nah, di rumah dan sekolah, sikap ini tampak melalui kepatuhan terhadap aturan, sikap gotong royong, saling menghormati perbedaan, serta penggunaan fasilitas bersama dengan baik. Nah, dengan menjaga lingkungan yang rukun dan nyaman, setiap individu turut mendukung persatuan, kedisiplinan, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan dalam negara kesatuan
merupakan bagian dari NKRI yang menjadi tempat masyarakat berinteraksi dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan ini, warga hidup dalam keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, gotong royong, dan musyawarah. Melalui kepatuhan terhadap aturan, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta sikap toleransi dan saling menghormati, lingkungan tempat tinggal turut memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Pentingnya kerjasama dalam keberagaman ini terletak pada kemampuannya menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan kerjasama, setiap individu dapat saling membantu, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah bersama tanpa memandang latar belakang. Kerjasama dalam keberagaman juga memperkuat rasa persaudaraan, menciptakan lingkungan yang damai, serta mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sesuai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerjasama dan persatuan. Menumbuhkan semangat kerjasama dan persatuan berarti menanamkan sikap saling membantu, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap ini dapat diwujudkan melalui gotong royong, musyawarah, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan semangat kerjasama dan persatuan, kehidupan sosial menjadi lebih rukun, harmonis, dan memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang kelima atau yang terakhir, yakni struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten, kota, dan provinsi sebagai bagian NKRI, dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Yang pertama, struktur wilayah yang lebih luas sebagai bagian NKRI. Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan tingkat pemerintahan pertama yang memegang peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di kabupaten kota. Gubernur sebagai pemimpin provinsi menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom yang bertanggung jawab atas aspirasi lokal sekaligus pemerintah pusat untuk mengawasi koordinasi dan tugas pembantuan. Adapun kabupaten dan kota merupakan struktur pemerintahan daerah tingkat kedua. Kabupaten kota menjadi ujung tombak pembangunan karena berhubungan langsung dan dengan masyarakat, sehingga keberhasilan kebijakan nasional bergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat ini. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi, kabupaten kota berkewajiban memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Kedua, perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan sebagai wujud bela negara. Perilaku gotong royong merupakan wujud nyata bela negara karena menumbuhkan persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, warga belajar membela negara bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan menjaga lingkungan, harmoni sosial, dan persatuan bangsa. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Mungkin ini saja materi presentasi pada kesempatan